Alhamdulillah saya hari pertama nyampe masuk ke Bojonegoro itu disambut baik. Pak Andrianto ini akan menjabat penjabat bupati kira-kira berapa lama? Kalau di ketentuannya 1 tahun, walaupun saya bukan asli Bojonegoro, tapi saya berharap menjadi warga Bojonegoro. Terkait dengan APBD Bojonegoro yang besar ini nanti arahnya seperti apa, Pak? Udah berapa kali nih, hari ini saya mendengar 3 kali nih APBD Bojonegoro yang besar gitu ya. Investasi di Bojonegoro ini hanya terbatas di migas itu aja, Pak? Atau memang ada yang lain, sektor yang lain? Saya yakin kita pelan-pelan mulai cari potensi yang ada di Bojonegoro ini. Target untuk kegiatan ke depan jangka pendek ini adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan Bojonegoro ini lebih banyak nih ke masyarakat di luar dari Bojonegoro. Kira-kira dalam 1 tahun ini program-program apa aja, Pak, yang Pak Andrianto ini nanti akan bawa di Bojonegoro ini, Pak? Selamat siang sahabat Radar Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Radar Bojonegoro, yang channel yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Telah hadir bersama saya Bapak Penjabat Bupati Bojonegoro, Bapak Andrianto. Selamat siang, Pak Andrianto. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro. Alhamdulillah senang saya datang kemari. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi awal pembuka, Pak, ya? Ya, insya Allah. Pak Bupati. Pak Bupati, apa kesan-kesan Pak Bupati selama ada di Bojonegoro ini, Pak? Alhamdulillah saya hari pertama nyampe masuk ke Bojonegoro itu disambut baik, tangan terbuka oleh para ulama. Jadi para ulama lintas agama datang dan sama-sama kita berdoa. Saya kira itu langkah yang baik. Artinya saya masuk ke Bojonegoro dengan disambut dengan doa yang baik, mudah-mudahan menjadi langkah yang baik dan tentunya itu menggambarkan karakter masyarakat Bojonegoro yang terbuka, ramah, religius tentunya. Dan saya kira ini adalah suatu penghormatan untuk saya bertemu dengan para pemuka agama di Bojonegoro. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya juga akan bertemu dengan berbagai komponen masyarakat yang ada di Bojonegoro, dan saya selalu menyampaikan di dalam setiap event, walaupun saya bukan asli Bojonegoro, tapi saya berharap menjadi warga Bojonegoro. Tapi mungkin KTP-nya nggak bisa diganti kali ya. Kalau KTP diganti harus pindah beneran, tapi bisa jadi bagian dari masyarakat Bojonegoro. Pak Andrianto ini akan menjabat penjabat bupati kira-kira berapa lama? Kalau di ketentuannya 1 tahun, ya. 1 tahun, maksimal 1 tahun. Setelah itu ya akan ada keputusan lagi. Kira-kira dalam 1 tahun ini program-program apa aja, Pak, yang Pak Andrianto ini nanti akan bawa di Bojonegoro ini, Pak? Tentunya akan Bojonegoro kota yang besar, dengan APBD yang besar gitu. Betul. Ini kan pasti yang harus jadi patokan kita utama. Sebetulnya nggak cuma di Bojonegoro, di tempat-tempat lain di Indonesia ini ada 4 patokan yang harus jadi perhatian, terutama adalah arahan Presiden. Pertama adalah penanganan kemiskinan. Ya, penanganan stunting. Ini kan isunya kesehatan. Penanganan dari inflasi, kan ini harga yang tinggi kan berdampak ke masyarakat. Penanganan investasi. Nah, investasi menjadi penting juga ini. Ini tentunya 4 faktor ini yang jadi fokus. Nah, saya rencananya memang 4 ini akan menjadi salah satu pilar untuk program kerja ke depan. Kita turunkan stuntingnya, kita turunkan kemiskinan ekstrimnya, kita jaga harga nggak naik, dan termasuk investasi. Investasi ini tentunya, kalau mungkin saya ngasih cerita agak sedikit makro ya kepada teman-teman semua. Di ekonominya di Bojonegoro ini memang sebagian besar itu dikontribusi dari sektor tambang. Migas. Kalau kita perhatikan produksi atau PDB ya, produk domestik brutonya dari sektor migas itu 3 tahun terakhir turun kalau diperhatikan. Coba silakan lihat itu angkanya di BPS. Nah, ini tentunya perlu perhatian. Saya kira ini sudah inline dengan arahannya Presiden. Kita harus jaga investasi. Salah satu upaya untuk menaikkan PDB dari sektor migas ya adalah menaikkan investasi di sektor ini. Makanya
Di samping ini saya juga nanti akan melakukan koordinasi dengan para pengusaha migas misalnya, kira-kira apa yang mereka bisa dukung untuk menggerakkan ekonomi di Bojonegoro gitu. Apa arah investasi di Bojonegoro ini hanya terbatas di migas itu aja Pak Bupati? Atau memang ada yang lain, sektor yang lain? Sebetulnya untuk jangka panjang harusnya ekonominya mulai bergeser ya, harusnya mulai bergeser. Tidak lagi hanya fokus di migas, tetapi tentunya juga dicari potensi-potensi lain. Menggali potensi ini memang tantangannya besar, karena harus mengubah paradigma, harus benar-benar paham kondisi di daerah. Tapi saya yakin kita pelan-pelan mulai cari potensi yang ada di Bojonegoro ini. Kan ada produksi pertanian, kemudian ada beberapa wilayah titik-titik pariwisata di Bojonegoro ini masih ada. Lokasi Bojonegoro yang strategis itu harusnya bisa jadi modal. Makanya salah satu target untuk kegiatan ke depan jangka pendek ini adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan Bojonegoro ini lebih banyak nih ke masyarakat di luar dari Bojonegoro. Jadi promosi untuk kegiatan di Bojonegoro ini harus menjadi bagian dari kebijakan kita semua, khususnya kebijakan di Pemda Bojonegoro. Jadi kalau orang datang ke Jawa Timur, ya jangan datangnya hanya ke paling utama ya ke Surabaya atau ke Malang. Datang ke Bojonegoro? Bojonegoro lah. Kan Bojonegoro harus ada dia tawarin nih, apa nih kalau datang ke Bojonegoro apa nih yang mau dilihat. Nah itu harus kita siapkan. Ini saya kira langkah-langkah yang harus kita siapkan. Jadi kalau di Malang itu kemarin pada waktu saya hadir di acara pelantikan yang dengan Bu Gubernur, Malang itu menjadi ekonomi kreatif, center ekonomi kreatif. Nah di Malang, di Bojonegoro apa yang mau kita tawarkan. Jadi kita promosikan promosikan Bojonegoro, mudah-mudahan nanti makin banyak orang datang ke Bojonegoro. Jadi investasinya yang nggak hanya lagi fokus di migas, tapi bisa investasi yang di tempat lain. Jangan lupa, investasi itu bukan orang bawa modal banyak-banyak bikin pabrik dan lain-lain. Orang buka warung, buka usaha toko itu masuk investasi loh. Jadi kadang-kadang kita nggak membayangin investasi itu hal-hal yang besar-besar ya. Manufaktur gitu. Manufaktur, kemudian orang bikin kilang minyak yang besar-besar, sebetulnya nggak terbatas di situ. Investasi itu sudah meliputi kalau orang sekedar bikin jalan, membangun rumah atau membangun toko, itu udah masuk dalam kelompok investasi. Ya, jadi itu kan sudah ada ekonomi yang bergerak. Kan? Jadi kalau teori ekonomi, saya nggak akan jelaskan teori ekonominya, tapi kira-kira ada orang bangun rumah, dia akan beli paku, dia beli seng, itu kan tokonya bisa laku barangnya kan. Ada orang bekerja kan itu ada ngasih makan ke orang yang bekerja ya kan. Itu kan ekonominya bergerak. Jadi tentunya perspektif kita dari sisi investasi harus lebih luas. Itu kira-kira Mas. Terkait dengan APBD Bojonegoro yang besar ini nanti arahnya seperti apa Pak Bupati dalam 1 tahun ke depan? Ya. Kalau saya udah berapa kali nih, hari ini saya mendengar 3 kali nih APBD Bojonegoro yang besar gitu ya. Karena itu judul yang menarik gitu. Kata orang begini, dengan mandat yang besar itu kan tanggung jawabnya juga besar. Tentunya dengan anggaran yang besar tanggung jawabnya juga besar. Jadi harap kami memang nanti ke depan itu akan memfokuskan dengan anggaran yang ini kita pastikan bahwa pertama kesejahteraan masyarakat di Bojonegoro ini benar-benar bisa kita pastikan nggak ada yang kesulitan mencari air, dapat air. Tidak ada yang kesulitan makan minum. Kesejahteraan di masyarakat di Bojonegoro kita harus pastikan jauh semakin baik. Kemudian tentunya bagaimana memastikan ini bisa lebih baik, harus dibangun infrastrukturnya. Kita akan percepat ke depan. Nah dengan anggaran yang besar ini tentunya juga kita harus taruh fondasi untuk ke depannya. Tentunya pendidikan untuk anak-anak di Bojonegoro itu menjadi penting. Tadi saya bicara apakah kita akan menyisihkan sebagian dari APBD kita yang besar ini untuk dana abadi misalnya, dana abadi pendidikan, dana abadi kesehatan atau semacamnya. Tapi memang sekarang kita punya uang yang besar. Tapi jangan lupa migas terbatas nih. Jadi kita sekarang memang Bojonegoro dapat anggaran
DBH migasnya besar itu karena harga minyak kebetulan malah lagi tinggi. Tapi kalau harga minyak lagi turun, itu nggak akan cukup besar pendapatan DBH migasnya. Nah ini kita harus persiapkan. Jadi dengan anggaran yang besar sekarang bisa besar nih. Tapi jangan lupa nanti 2 tahun 3 tahun itu belum tentu akan sebesar sekarang kalau harga minyak turun. Jadi kita memang harus segera siapkan dengan anggaran yang ada ini kita siapkan untuk menjaga bahwa pertama masih akan ada sumber pendapatan yang bisa diandalkan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk infrastruktur, dan tentunya juga kita ciptakan sumber-sumber ekonomi yang baru yang ada di Bojonegoro. Jadi saya kira itu pemanfaatan dari APBD ini menjadi penting. Fokuskan dan disiapkan untuk masa yang akan datang. Gitu. Mungkinkah Pak Bupati dana abadi itu terrealisasi? Kan selama ini dana abadi itu sudah beberapa kali diusulkan dan tidak terrealisasi. Kan sekarang memang masih menunggu regulasinya ya. Mungkin regulasinya ini terutama kan harus turun PP-nya dulu. Setelah PP-nya turun akan keluar peraturan Menteri Keuangannya. Jadi mungkin jangka waktunya juga tidak akan cepat. Tapi paralel sementara semua regulasinya beres, kita terus lakukan perbaikan dari sisi pelayanan publik yang ada di Bojonegoro. Gitu Mas. Terima kasih banyak Pak Bupati atas sama-sama, terima kasih banyak waktunya. Dan saya ingin menyapa warga Bojonegoro yang mungkin mendengar podcast ini. Salam hormat dari saya, salam kenal, dan tentunya saya mengharapkan doa dan dukungan dari semua warga Bojonegoro untuk saya melaksanakan tugas sebagai PJ Bupati di Bojonegoro ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.